Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan cerita The Immortal Hulk. Buat kalian yang belum menonton video bagian pertamanya, kalian bisa nonton dulu. Linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke cerita bagian keduanya. Setelah kembali ke kamar hotelnya setelah berhasil menghentikan Sasquatch, Bruce terus memikirkan kejadian yang dialaminya di masa lalu. Sedangkan di depannya bayangan Hulk yang muncul di sebelah sisi cermin mengamuk dan memohon untuk dikeluarkan. Bruce tahu bahwa ketika Hulk menyerap energi gamma Walter Langkowski, bukan hanya energinya saja yang masuk tapi ada sesuatu yang lain juga datang bersamanya. Bruce kemudian mencoba untuk membersihkan pikirannya dan membiarkan Hulk masuk ke alam bawah sadarnya dan menulis sebuah pesan dalam sebuah kertas yang bertuliskan rumah. Di California, Betty Ross melihat sebuah tayangan berita yang memberitakan tentang kemunculan Hulk. Di posisi ini Betty belum mengetahui sama sekali bahwa Bruce sudah hidup kembali. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bruce tidak mungkin hidup kembali. Betty tidak menyadari bahwa dia juga sedang diawasi oleh para pengawas yang mengamati semua teman dan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Bruce Banner oleh Jenderal Fortin yang sekarang memimpin Shadow Base. Selagi Jenderal sedang berurusan dengan Kapten Amerika, di laboratorium rahasia itu juga ada Delphi dan subjek lain, tetapi mereka masih membutuhkan Hulk dan Fortin juga bertanya-tanya di mana Walter sekarang berada. Setelah pertarungan di rumah sakit dan energi gamanya diserap oleh Hulk, Walter sekarang berada di stasiun luar angkasa milik Alpha Flight bersama Jackie McGee. Walter mencoba memahami kenapa dia bisa sangat liar ketika dalam wujud Sasquatch. Di stasiun itu tidak hanya ada Walter dan Jackie, di sana juga ada Michael Tu Youngman alias Shaman dan Eugene Judd alias Puck. Puck menanyai Jackie mengenai kejadian setelah dia bertemu Walter. Sementara Shaman memeriksa Walter dan menyimpulkan bahwa Walter telah disentuh oleh The One Below All. Tak lama kemudian Kapten Marvel masuk dan memberitahu Walter tentang tawaran yang diberikan oleh Fortin. Jika Alpha Flight dapat memberikan Bruce kepadanya, itu bagus. Jika tidak, Fortin akan menangkap Walter dan kemungkinan terburuknya Walter bisa dijatuhi hukuman mati untuk pembunuhan yang dia lakukan selama dia dalam bentuk Sasquatch. Di Iowa, Bruce Banner yang sedang mencari tumpangan tiba-tiba didatangi oleh Carol. Tetapi tidak hanya Carol saja yang datang. Hampir semua anggota inti Avengers juga datang ke tempat Bruce berada, termasuk Kapten Amerika, Iron Man, Thor, Black Panther, She-Hulk, dan Ghost Rider Robbie Reyes. Setelah melihat Jennifer bersama Avengers, Bruce mengatakan bahwa dia kecewa padanya. Jennifer yang tidak terima dengan perkataan Bruce langsung emosi dan mengatakan seharusnya dia yang berhak mengatakan itu kepada Bruce dan mengungkit kembali kejadian ketika Bruce merencanakan kematiannya sendiri di event Civil War kedua. Thor pun mencoba menenangkannya. Carol kemudian meminta Bruce untuk ikut dengan mereka. Dia tahu bahwa ketika malam tiba Hulk akan muncul, tetapi untuk memanggilnya Bruce harus mati terlebih dahulu. Berita buruknya adalah Bruce mengungkapkan bahwa dia sudah mati saat dia mulai berubah menjadi Hulk. Di kota kecil itu pun pecah pertempuran. Penduduknya dievakuasi karena pertarungan Hulk melawan Avengers mulai merambat kemana-mana dan situasinya sudah tidak terkendali. Ghost Rider dan mobilnya terpental ke tengah kota. Thor mulai kacau dan kebingungan setelah menerima satu pukulan dari Hulk. Ketika Hulk akan memukul Thor lagi, Kapten Amerika datang dan menahannya dengan tamengnya dan Black Panther meloncat ke punggung Hulk dan menyalurkan listrik ke dalam kepalanya. Sedangkan Iron Man dengan Hulkbuster armornya juga dibuat kewalahan dan ingin menggunakan Helios untuk menghentikan Hulk. Thor bertanya-tanya apakah mereka telah menciptakan dewa atau iblis dalam diri Hulk. Hulk menyukai omongan Thor itu dan mencabut kedua lengan Hulkbuster dan menghentamkannya kepada Black Panther yang membuat armornya mengalami kerusakan. Sedangkan Tony sendiri berhasil meloloskan diri dan mulai menyiapkan Helios. Carol sendiri masih sibuk mengevakuasi kota, sementara Steve pergi membawa Thor yang masih kebingungan setelah dihantam Hulk dan meminta She-Hulk untuk menggantikan posisinya menahan Hulk. Saat She-Hulk bertarung, Hulk mengolok-olok Jennifer bahwa sekarang mereka berdua sama saja, tidak memiliki perbedaan.
Omongan itu cukup mengganggu Jennifer sampai Hulk dapat memukulnya hingga terpental jauh. Tony yang tidak mendengarkan saran dari yang lain mulai menembakkan laser Helios, sebuah laser yang ditenagai dan sudah tercampur dengan radiasi UV dari luar angkasa. Tembakan itu menghancurkan kota dan Hulk. Setelah tembakan itu, Kapten Amerika dan T'Challa melihat kerangka Bruce sambil menyayangkan bahwa mereka sudah membunuh teman mereka sendiri. T'Challa mengingatkan bahwa kematian itu hanya sementara. Setelah itu, Kapten Amerika mengatakan setelah Avengers berhasil membunuh Hulk, ada masalah lain yaitu akan mereka apakan kerangkanya. Setelah itu, Hulk mulai terbangun di laboratorium Shadow Base dengan kondisi anggota badannya sudah dipotong-potong dan disimpan dalam sebuah botol. Di Shadow Base, Hulk yang sudah tertangkap kemudian seluruh anggota tubuhnya kembali diiris-iris oleh kepala ilmuwan di sana yang bernama Dr. Cliff. Jantungnya dipotong menjadi dua bagian menggunakan sebuah mesin hidrolik dengan pisau yang terbuat dari adamantium. Namun ketika kedua bagian jantungnya dibawa ke dekat sisa tubuh Hulk, jantung yang sudah terpotong itu mulai berdetak lagi. Dr. Cliff lalu mengejek Hulk yang terperangkap dalam sebuah botol. Hulk merespon ejekan itu dengan memberikan jari tengah dari tangannya yang sudah terpisah. Dr. Cliff sangat menikmati pekerjaannya ketika sedang meneliti tentang Hulk dan ingin mengetahui bagaimana cara kerja tubuh Hulk. Di atas stasiun luar angkasa Alpha Flight, Carol kembali ke sana lalu memberikan wawancara kepada Jackie yang masih berada di sana, memberikan kutipan anonim yang mempertanyakan penanganan bagaimana pemerintah menangani situasi Hulk yang dirancang secara rahasia untuk membuat para penculik Bruce merasa tidak nyaman. Setelah itu, Carol kemudian mengajak kembali Walter untuk bergabung dengan Alpha Flight. Walter juga sempat kaget karena dia sudah tidak punya kekuatan lagi setelah energi gamanya diambil oleh Hulk. Tapi Carol mengajak lagi Walter karena dia cukup familiar dengan energi gamma dan dia juga cukup terlatih dan memiliki hubungan dengan Bruce. Carol pun menunjuk Walter sebagai kepala dari Gamma Flight dan tugas utamanya adalah untuk menemukan Bruce. Setelah mendengar tentang satuan baru ini, Jenderal 14 kemudian menelpon Dr. Cliff dan menekannya untuk secepatnya memindahkan basis laboratoriumnya agar tidak mudah ditemukan. Setelah menerima panggilan itu, Cliff kembali menemui Hulk yang anehnya sedang tersenyum kepadanya. Cliff pun mulai kehilangan kendali sampai dia menyadari bahwa Hulk sedang mempermainkannya. Apapun yang mereka pelajari tentang Hulk, Hulk juga belajar hal yang sama. Setelahnya, Hulk langsung menghancurkan semua tabung yang menyimpan potongan anggota tubuhnya. Selagi bagian tubuhnya mulai menyatu kembali, juga Cliff ikut tertelan di dalam tubuh Hulk. Hulk juga mulai menyadari ketika Bruce terluka. Dia juga akan merasa terluka. Ketika asisten Cliff masuk ke ruangan itu, Hulk sudah menghilang meninggalkan lab yang hancur dan lubang besar untuk melarikan diri. Walter terus melacak keberadaan Hulk, tapi dia tidak bisa menemukannya karena Hulk berada di bawah tanah. Walter lantas kembali meminta bantuan Jackie untuk menemukannya. Setelah melarikan diri dari lab itu, Hulk sendiri muncul di New Mexico saat matahari mulai terbit, berubah kembali menjadi Bruce. Bruce tahu bahwa Hulk telah membunuh seseorang lagi, dan Bruce kembali mendengar ayahnya yang sedang menertawakannya, entah dari mana. Satu bulan yang lalu, Absorbing Man tertangkap oleh Iron Man dan dikirim ke The Vault, sebuah penjara yang memiliki keamanan tingkat tinggi. Di sana, Absorbing Man disiksa secara brutal oleh Guardsmen, lalu dikhianati oleh mantan kekasihnya, Titania. Absorbing Man juga menolak sebuah pekerjaan yang diberikan oleh Roxxon karena kebanggaannya dan menolak kesempatan untuk melarikan diri dari penjara itu. Sebaliknya, dia malah menerima tawaran yang diberikan oleh Shadow Base untuk melawan Hulk. Absorbing Man masih menyimpan dendam dan karena rasa bangga dan egonya cukup tinggi, dia ingin melawan semua lawan yang belum pernah dia kalahkan. Setelah menerima tawaran itu, Jenderal 14 dan Dr. Cliff memberi Absorbing Man sebuah obat yang bernama Hulk Plug-in. Obat itu memberikan efek kepada Absorbing Man, membuat warna kulitnya berubah menjadi merah dan memungkinkannya untuk menyerap energi gamma dari seekor tikus percobaan yang sudah diberi energi gamma. Setelah serangkaian uji coba itu,
Absorbing Man langsung ditugaskan untuk masuk ke dalam lubang yang ditinggalkan Hulk untuk melarikan diri dan bertarung dengannya. Di sebuah taman, Bruce ditembak oleh seorang penghuni di sana karena mencuri pakaian mereka. Tetapi saat matahari terbenam, Hulk bangkit kembali dan menghancurkan segala sesuatu milik orang itu. Tak lama kemudian, penghuni taman itu diwawancarai oleh Bushwhacker yang bekerja untuk Shadow Base. Setelah mengetahui kronologisnya, dia mengubah tangannya menjadi senjata dan membunuh orang itu, lalu melaporkan hasil investigasinya kepada markasnya bahwa Hulk sedang menuju kembali ke New Mexico. Hulk berada di sana untuk mencari tahu apa yang mempengaruhi dirinya selama pertarungannya dengan Sasquatch, karena setelah pertarungan itu dia terus dihantui oleh bayangan yang menyerupai ayahnya, dan bagaimana cara dia bisa mengalahkannya. Namun, ketika dia sedang berjalan, Absorbing Man muncul dari langit dan langsung menyerangnya. Kedua monster itu langsung bertarung. Hulk sempat berpikir bahwa pertarungan itu akan berlangsung dengan cepat dan mudah, tetapi malah sebaliknya. Semua pukulan Hulk malah melukai dirinya sendiri, bukan musuhnya. Saat mereka bertarung, Absorbing Man perlahan-lahan menyerap energi gamma Hulk dan membuat Hulk menjadi kurus. Tetapi apapun yang diperoleh oleh Hulk ketika dia menguras energi gamma dari Sasquatch sekarang malah mempengaruhi Absorbing Man. Setelah menyerap energi gamma Hulk, Absorbing Man jadi bisa melihat sebuah entitas yang menyerupai iblis di suatu tempat yang disebut One Below All. One Below All lalu mengejek Absorbing Man karena dosa-dosanya dan kebanggaannya, lalu merobek tubuhnya. Gamma Flight akhirnya bisa melacak keberadaan Hulk dari tanda gamanya. Hal anehnya adalah mereka menemukan dua tanda gamma yang sangat identik. Walter Langkowski lalu memanggil Jackie dan Puck untuk pergi menuju New Mexico untuk menemui Hulk. Setelah tubuhnya terbelah, jiwa Absorbing Man terperangkap di dalam neraka, membuat Absorbing Man ketakutan dan mengatakan maaf terus-menerus. Di bumi, Hulk yang terlihat kurus kerontang dan kehilangan sebagian besar energi gamanya terus bertarung menghadapi tubuh Absorbing Man yang disebut Crusher Krill. Bagian badan atasnya sudah terkoyak-koyak ke sisi kanan dan kiri, menyisakan bagian tengkoraknya saja yang juga bergumam meminta maaf. Sementara itu, Bushwhacker juga berada beberapa jarak dari lokasi pertarungan Hulk dengan senapan yang terbuat dari tangannya sendiri, membidikkannya ke arah Hulk dan melaporkan perkembangan terbaru ini kepada Jenderal 14 yang sedang berada di Shadow Base. 14 juga meminta dia untuk menunggu saat yang tepat untuk menembak. Ketika Absorbing Man terus menyerap energi gamma dari setiap pukulan yang dilancarkan Hulk, Hulk meresponnya dengan cara merobek tulang belakangnya dan mengayunkan tengkoraknya seperti senjata untuk melawan mantan pemiliknya. Kapal Gamma Flight tiba dan Walter pun memanggil Hulk untuk mendengar responnya. Selagi Puck menyiapkan senjata untuk mengantisipasi serangan Hulk yang bisa datang kapan saja. Bushwhacker yang dari tadi ngendok mengamati pertarungan mulai bergerak. Dia menembak Hulk dengan sebuah peluru cyanida hollow point, tepat mengenai mata Hulk. Hulk malah mengira Walter lah yang menembaknya, lalu menghancurkan kapalnya. Hulk kembali untuk mengejar Absorbing Man yang sudah melemah ke lokasi uji coba bom gamma pertama meledak. Lokasi yang sama ketika Bruce pertama kali terpapar energi gamma. Ketika sedang mengejar itu, Hulk sempat tertembak oleh Puck yang muncul di depannya. Setelah tiba di lokasi itu, Absorbing Man menyerap lagi radiasi gamma dari tanah itu dan akhirnya dapat membuka Green Door. Cahaya hijau yang muncul itu menyerap semua orang yang berada di sana, meninggalkan mereka di padang gurun yang terlihat seperti neraka dengan langit berwarna merah. Semuanya terpencar-pencar, kaget dan ketakutan. Jackie juga sama kebingungan. Untungnya dia berada di dekat Hulk. Dan ketika Hulk ditanya di mana sekarang mereka berada, Hulk menjawab, "Kita berada di tempat yang selalu ada, di mana semua orang selalu berada. Selamat datang di neraka." Itulah cerita bagian kedua di Immortal Hulk. Bagaimanakah perjalanan Hulk setelah masuk ke neraka? Siapakah di One Below All itu? Kita akan temukan jawabannya di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.
Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.